It was considered completely modern scientific Victorian medicine in the treatment of hysteria. Selamat datang di Watch Mojo, dan hari ini kita akan menghitung mundur untuk 10 penemuan dengan asal-usul yang menyeramkan. Thanks in large part to Haber's invention, Germany was able to continue manufacturing ammunition from synthetic nitrate and fight on. Di daftar ini, kita akan membahas asal-usul yang mengejutkan atau menyeramkan dari banyak penemuan umum dan barang sehari-hari. Jika ada asal-usul penemuan yang mengejutkan lainnya, beritahu kami di komentar. Nomor 10, Kleenex. Nama merek di tisu wajah, ketitik di mana mereka menggunakan kata Kleenex untuk tisu. Kleenex memulai selama Perang Dunia Pertama. Kleenex Ultra Soft Tissues. 3 layers strong for sneezes, smudges, and everything in between. Meskipun produk khas mereka pasti berguna bagi penderita flu Spanyol pada tahun 1918, produk itu sebenarnya tidak diperkenalkan sebagai tisu wajah pada saat itu. Faktanya untuk melindungi dari bahaya lain yang lebih mematikan. Something happened in trench warfare that changed the course of the war and changed the way we understand warfare today, and that is chemical warfare. Selama perang, kapas terbukti kekurangan pasokannya. Apa yang kemudian dikenal sebagai Kleenex pada tahun 1924 pertama kali dibuat sebagai jenis kertas scrap yang digunakan dalam filter pada masker gas. Kleenex mungkin tampak seperti perlindungan yang buruk antara paru-parumu dan gas yang mematikan, tapi itu lebih baik daripada nggak punya filter. After the war ended, the Kimberly-Clark Corporation still had the recipe for the lightweight cotton alternative and was looking for a way to market it to the masses under the slogan, "Don't carry a cold in your pocket." Nomor 9, Telegraph. Samuel Morse bukanlah orang pertama yang memikirkan telegraf. Tapi kode Morse-nya yang terkenal di dunia dan pengembangan telegraf kabel tunggal memungkinkan komunikasi jarak jauh benar-benar lepas landas. Oddly enough, it's likely that this is an iconic sound you're familiar with, but it's equally likely that you never really encounter it in your daily modern life anymore. This sound is Morse code. Sangat disayangkan bahwa minatnya pada telegraf kemungkinan besar merupakan hasil dari tragedi pribadi. Morse juga seorang seniman dan sering melakukan perjalanan jauh dari rumah untuk mendapatkan komisi dari kliennya. He was commissioned by the city of New York to paint Marquis de Lafayette. While he was traveling, his wife Lucretia wrote to him from their home back in New Haven, Connecticut. Dalam salah satu perjalanan dia, Morse menerima kabar bahwa istrinya sakit dan dia langsung bergegas pulang. Tragisnya, dia sudah mati dan dikebumikan ketika dia sudah tiba. Seandainya Morse dapat menggunakan penemuannya yang belakangan ini, kemungkinan dia masih bisa bertemu dengan istrinya. Morse's idea is simple. By turning a switch on and off, you can send a series of electrical impulses across a wire to a distant receiver. If you create a pattern or code, you can send a message. Nomor 8, pita magnetik. Meskipun mungkin sudah ketinggalan zaman sekarang, pita magnetik revolusioner untuk menyimpan audio dan rekaman video kemudian di abad ke-20. Untuk segala hal mulai dari radio hingga TV. Tape. Basically the same tape that filled our homes in the 80s and 90s in the form of cassettes and VHS. Namun inovasi ini pertama kali disempurnakan di Nazi Jerman. Perusahaan elektronik Jerman mengembangkan teknologi perekaman yang ditingkatkan selama tahun 30-an. Dan dengan munculnya Perang Dunia Kedua, Nazi telah meningkatkan rekaman audio dibandingkan dengan musuh-musuh mereka. A US-American scavenger operating in Germany, Jack T. Mullen, found some amazing magnetic tapes in the field. And he was absolutely amazed. Baru setelah kemenangan sekutu, pita magnetik ditemukan oleh negara lain dan berkembang di seluruh dunia. After World War II, magnetic tape recorder technology obtained from Germany began to take hold as a recording medium in the States. Banyak inovasi keluar dari Nazi Jerman, tapi ini adalah salah satu yang lebih mengejutkan. Nomor 7, Baby Monitor. Monitor bayi adalah salah satu alat terbaik orang tua. Say hello to a new class in monitoring. Miku Pro. Menyimpan satu di kamar anakmu memungkinkan kamu mendengar ketidaknyamanan dan tangisan mereka dari mana saja di rumah. Tapi kebutuhan akan perangkat ini dihantam oleh salah satu kasus penculikan paling terkenal di Amerika Serikat. Penerbang terkenal Charles Lindbergh dan istrinya mengalami mimpi buruk setiap orang tua pada tahun 1932 ketika mereka bangun dan menemukan putra mereka hilang. Dan catatan tebusan di kamar tidurnya. The Lindberghs would experience one of the most severe media frenzies in history. Penculikan tersebut disebutkan kejahatan di abadnya, dan kematian menyedihkan Charles Junior meninggalkan dampak pada orang tua di seluruh negeri. The nation is transfixed as the manhunt for the Lindbergh kidnapper begins. An egregious act immediately dubbed the crime of the century. Eugene McDonald adalah salah satunya. Dia menciptakan radio untuk perawat pada tahun 1937, monitor bayi pertama di dunia untuk mendengarkan di kamar bayi perempuannya. Nomor 6, radar. Perang dunia di awal abad ke-20 juga merupakan perlombaan senjata untuk melihat siapa yang bisa menciptakan senjata mematikan berikutnya.
Satu gagasan yang membuat para ilmuwan dan pemimpin militer terpesona adalah konsep death ray. The British government feared an aerial invasion and wanted a death ray that could knock German planes out of the sky. Ilmuwan Inggris berharap menemukan cara menggunakan gelombang radio untuk membunuh musuh dari kejauhan, namun membutuhkan listrik yang sangat besar. Pada akhirnya, mereka menemukan ide untuk menggunakan gema gelombang radio untuk mendeteksi pesawat yang masuk dari langit, yang bisa dibilang lebih baik sih secara taktis. During the Battle of Britain, towers like Stenigott sent radio pulses out into the sky and measured the echoes back to work out the direction that German raids were approaching from. Sementara banyak negara muncul dengan ide tersebut secara mandiri, Inggris dengan bantuan dari pabrik Amerika menemukan ide itu terlebih dahulu. Teams from Germany, Japan and the US were all working on their own radar systems, but the UK's was the most advanced. Dengan demikian, radar lahir. Nomor 5, vibrator. Ayo kita coba bersikap dewasa ya tentang ini. One of the first 5 electric gadgets, besides the sewing machine, fan, toaster, and tea kettle, was a plug-in sexual stimulator. Vibrator adalah mainan seks, ya, tapi pada awalnya tidak digunakan dengan tujuan seks secara eksplisit. Vibrator listrik ditemukan pada abad ke-19 dan digunakan untuk meredakan berbagai penyakit, termasuk pereda nyeri, tumor, dan histeria. The medical establishment has offered hysterical women a veritable smorgasbord of treatments. Warm baths, ice baths, water jets, mesmerization, horseback riding even. But I favor a more direct approach. Yang terakhir ini adalah yang paling berkaitan dengan tujuan akhir vibrator, karena pada dasarnya para profesional medis salah memahami wanita yang mengalami frustasi. Like a lot of manual tasks that are difficult and possibly onerous, it was mechanized. And so was born the vibrator. Dan fakta bahwa menghilangkan rasa frustasi tersebut dianggap sebagai prosedur medis pada saat itu benar-benar menyeramkan. Tapi juga lucu sih. Nomor 4, pupuk amonia. Pupuk sangat penting dalam pertumbuhan tanaman, dan sumber alami seringkali kekurangan nitrogen yang mengarah pada hasil panen yang tidak efisien. Disinilah peran Fritz Haber dan Karl Bosch. Kedua ilmuwan Jerman ini menciptakan metode Haber-Bosch yang menciptakan amonia dari nitrogen di atmosfer. Without this reaction, farmers would be capable of producing enough food for only 4 billion people. Our current population is just over 7 billion people. So without the Haber process, over 3 billion people would be without food. Sebagian besar produksi pangan tahunan dunia datang dari hasil pupuk yang dibuat dengan proses ini. Dan kemungkinan dunia tidak dapat memberi makan banyak orang seperti sekarang tanpa pupuk ini. Tapi memang mereka berdua juga bekerja pada pengembangan senjata selama Perang Dunia. Most believe he was far more interested in helping Germany make more explosives. Because while ammonia can be made to produce fertilizer, it can also be easily converted into nitric acid, a very important ingredient for explosives. Dengan Haber dianggap sebagai bapak perang kimia karena karyanya pada gas klorin. Tentu sesuatu yang tidak akan bisa digunakan untuk tanaman. Haber would create even deadlier gases, combining chlorine with phosgene, which blocks metabolic processes and leads to pulmonary edema, death by fluid accumulation in the lungs. Nomor 3, GPS. Global Positioning System atau GPS adalah sistem satelit yang dapat melacak sinyal di seluruh dunia. These satellites are continuously beaming data down to us on Earth, which is in turn received by devices such as your phone or navigational units in your cars, allowing you to see where you are on the planet. Itu juga dimiliki dan dioperasikan oleh militer Amerika Serikat. Sementara banyak orang mungkin menganggap ini menyeramkan, yang bisa dibilang lebih mengecewakan adalah mengapa militer Amerika mulai mengizinkan penggunaannya oleh hampir semua orang. Pada tahun 1983, Korean Airlines penerbangan 007 terbang dari New York ke Seoul melalui Alaska. Kesalahan navigasi menyebabkan pesawat terbang ke wilayah udara Soviet dan pesawat sipil itu ditembak jatuh. The United States reacts with revulsion to this attack. Loss of life appears to be heavy. We can see no excuse whatsoever for this appalling act. Sementara kehilangan nyawa yang tragis itu mengerikan dan menyebabkan meningkatkan ketegangan antara dua negara ini, Presiden Ronald Reagan memutuskan untuk membuat GPS tersedia dalam skala global untuk mencegah kerugian serupa yang dapat dihindari dari pesawat sipil. Among the rest of us, there is one protective measure, an international radio wavelength on which pilots can communicate with planes of other nations if they are in trouble or lost. Nomor 2, sepeda. Apa hubungan antara perubahan iklim, gunung berapi, dan kuda mati dengan penciptaan sepeda? Semuanya. Tahun 1816 adalah tahun tanpa musim panas. Disebut demikian karena letusan gunung berapi besar di Indonesia tahun sebelumnya menyelimuti dunia dalam abu dan awan hampir selama 1 tahun.
In Europe, China, India, and North America, 1816 was a year of endless winter. Snow fell in July, rivers froze in August, and crops failed on a gigantic scale. Hal ini menyebabkan orang menyembelih kuda mereka untuk makanan ketika tanaman tidak bisa tumbuh. Dan dengan kuda menjadi transportasi utama, penemu Baron Carl von Drais terinspirasi pada tahun berikutnya untuk menciptakan kuda hobi pertama, atau velocipede, yang sekarang dikenal sebagai sepeda. The machine produced by Baron von Drais had two wheels of the same size, handlebars and a brake, so much of what we know from a modern bike. Sementara bersepeda tidak langsung populer, penemuannya membuktikan bahwa tahun yang gelap bagi dunia dapat mengarah pada hal-hal yang baik. By around 1900, the bicycle was a mode of transport for all. What started out as a plaything for the nobility was now mobilizing the masses. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1. Treadmill. Treadmill telah ada selama ribuan tahun dalam beberapa bentuk atau lainnya. Namun, sementara penggunaannya sebagai sumber tenaga manusia atau hewan untuk pabrik didokumentasikan dengan baik, lebih sedikit orang tahu tentang hubungan mereka dengan penjara. In the 1800s, treadmills were created to punish English prisoners. Seperti treadmill yang terhubung ke pertanian atau pabrik yang sebenarnya, treadmill di penjara dilakukan untuk perangkat listrik. Tapi mereka juga merupakan bentuk hukuman bagi tahanan yang dihukum kerja paksa. Paling sering terlihat di Inggris, mesin siksaan ini menyiksa tahanan dalam 6 jam. Well, it turns out prison treadmills had a problem. They were deadly. Prisoners were expected to treadmill for at least 6 hours a day. That meant prisoners logged over 10,000 feet, the equivalent of climbing the CN Tower over 5 times every day. This caused prisoners' bodies to break down. Secara alami mereka akhirnya dihapuskan, tapi mereka masih digunakan untuk sebagian besar di abad ke-19. Nggak nyangka kan alat olahraga ini ternyata mematikan? When the jogging craze hit the US in the 1970s, the treadmill was thrust back into the limelight as an easy and convenient way to improve aerobic fitness. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.